Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Marilah saudaraku, kita kuduskan ibadah minggu hari ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Hidup manusia di dunia ini tidak dapat dilepaskan dari tantangan dan penderitaan. Namun, sebagai orang percaya, kita harus yakin dan mengimani Allah yang benar, bersekutu dengan Allah, dan percaya bahwa Allah selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Kita senantiasa ingat akan pengharapan sebagai anak-anak Allah yang akan menerima kemuliaan. Segenap yang ada, tiang dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh adil, patut dipermuliakan. Serafim menutup wajah, kerubim sujud sembah, sungkem di hadapan Dia dan menyanyi tak lelah. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang senantiasa mencurahkan cinta kasih dan memelihara hidup kami. Kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas anugerah kehidupan yang boleh kami terima sampai dengan saat ini. Namun kami menyadari di dalam menjalani kehidupan ini, kami seringkali berbuat salah dan dosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, kami mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami bersyukur di saat masih pandemi COVID-19, kami masih diberi kesempatan
beribadah di rumah secara online bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kiranya bimbing ibadah ini dari awal hingga akhir agar berjalan dengan lancar. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu dan terlebih dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Arya Triyudanto yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan bungkus dengan Roh Kudus-Mu dan beri hikmat agar apa yang beliau sampaikan senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Di saat ini ku angkat tembang, bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Sejenak kami akan mendengarkan sabda-Mu. Rendahkanlah hati kami ya Bapa, sehingga kami mampu memahami apa yang hendak Engkau katakan kepada setiap kami. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar sabda, melainkan kami juga menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada hari ini melalui Injil Matius,
Pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Berbahagialah kepada setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Setia bertahan di tengah tantangan dan penderitaan. Inilah tema kita di minggu hari ini. Kata kunci dari tema kita ialah setia. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata setia disebut pistos. Dan pistos ini sangat erat kaitannya dengan iman. Sehingga Alkitab dalam bahasa Inggris yang populer, seperti misalkan New King James Version, membahasakan kata setia dengan faithful, iman yang penuh, iman yang kokoh, iman yang tidak tergoncangkan. Jadi ketika kita mengatakan saya mau jadi anak Tuhan yang setia, itu berarti segala sesuatu yang Sang Bapa perintahkan kepada kita harus kita jalani dengan kokoh. Apapun konsekuensinya, apapun rintangannya, dan apapun tantangannya. Ada sebuah cerita kuno dari negeri Tiongkok yang barangkali tidak asing lagi bagi kita. Seorang guru bijaksana dan sangat dihormati bernama Li Shun memerintahkan kepada ketiga murid terbaiknya untuk pergi ke negeri seberang nan jauh di sana. Pesan si guru, jika kalian melewati daerah atau kota, jangan jalan terus, melainkan mampirlah di kota atau daerah itu, membaurlah, beradaptasilah, petiklah nilai-nilai kebajikan dari penduduk setempat. Tetapi jangan lupa, lanjutkan perjalanan setelah itu, karena kalian punya tujuan akhir. Singgahlah kemudian ketiga murid ini di kota yang pertama. Di kota ini hampir seluruh penduduknya berprofesi sebagai pedagang. Karena mengingat pesan sang guru, maka mereka tinggal di kota itu. Mereka membaur, mereka beradaptasi, mereka belajar dari penduduk setempat. Dan mereka belajar manajemen, belajar akuntansi, belajar berbisnis, belajar berdagang. Ternyata murid yang pertama memiliki semangat berdagang yang luar biasa. Sehingga dalam tempo singkat, murid ini menjadi seorang pengusaha.
ia pun kemudian memutuskan untuk menetap di kota itu dan melupakan tujuan awal untuk pergi ke negeri seberang. Amanah sang guru dilupakan. Murid yang kedua dan ketiga melanjutkan perjalanan. Mereka tiba di kota yang lain. Keduanya tinggal untuk beberapa bulan lamanya beradaptasi dan belajar. Tidak disangka Bapak Ibu Saudara, murid yang kedua berkenalan dengan seorang gadis cantik, anak pemimpin kota di situ. Mereka pun saling jatuh cinta dan kemudian mereka menikah dalam pernikahan yang begitu megah. Seperti murid yang pertama tadi, murid yang kedua pun memilih untuk menetap di kota itu dan tidak mengindahkan pesan sang guru. Tinggal murid yang ketiga. Ia lalu melanjutkan perjalanan menuju ke seberang dan ia tiba di sebuah kota di mana kota itu sedang mengalami ancaman teror dari segerombolan perampok yang kejam. Para penduduk kota ketakutan dan tidak ada yang berani melawan gerombolan penjahat itu. Murid yang ketiga ini tergerak untuk membantu kota itu. Singkat cerita, berkat kepandaiannya meramu strategi perang, ia berhasil mengusir segerombolan penjahat. Para penduduk kota sangat bersuka cita, berterima kasih. Dan masyarakat kota sangat menginginkan murid ketiga ini menjadi pemimpin di kota tersebut. Murid ketiga ini kemudian merenung, mempertimbangkan segala sesuatunya dengan tenang, sembari mengingat pesan sang guru. Dengan kerendahan hati, ia menolak untuk dijadikan pemimpin di kota itu. Karena ia setia bahwa tujuannya bukan di kota ini, melainkan tujuannya ada di depan. Akhirnya ia tiba di negeri seberang dan ialah yang kemudian menggantikan Li Xun, gurunya. Seperti itulah juga kehidupan beriman kita Bapak Ibu Saudara. Kita seperti mengadakan perjalanan jauh untuk mencapai sebuah tujuan. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak tawaran, ada begitu banyak godaan. Tanpa kesetiaan kepada Allah, maka mudah sekali kita terbelokkan dan goncang. Dari kisah kuno tadi, kita juga dapat menyaksikan bahwa kesetiaan tidak datang tiba-tiba. Kesetiaan harus diupayakan. Kesetiaan harus ditumbuhkan dan dikembangkan. Oleh karena itu, perlu ada upaya-upaya Kristiani yang perlu dilakukan untuk terus menjadi pribadi yang setia. Upaya yang pertama, kesetiaan harus dimulai dari perkara-perkara yang sederhana, dari perkara-perkara yang kecil. Untuk berjalan 1000 langkah harus dimulai dengan 1 langkah. Untuk menjadi seorang sarjana harus dimulai dari sekolah dasar. Untuk membangun keluarga yang harmonis dan diberkati Tuhan harus dimulai dengan berdoa bersama, merenungkan firman Tuhan bersama, berkomunikasi dengan hangat, saling menopang, saling menguatkan, saling melayani, saling mengampuni. Untuk bersiap memasuki new normal, harus dimulai membiasakan diri memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan terus melestarikan gaya hidup, pola hidup yang sehat. Bacaan Alkitab kita hari ini secara tidak tersirat membahas tentang pertumbuhan gandum. Gandum bisa tumbuh dan menghasilkan buah dimulai lebih dulu
dari sesuatu yang kecil, benih gandum. Benih itu kemudian ditanam, muncul akar, tumbuh tinggi, terlihat daunnya, dan kemudian menghasilkan buah. Buah-buahnya lalu diproses dan jadilah roti. Roti adalah sumber utama makanan bangsa Israel pada saat itu. Dari benih, dari sesuatu yang kecil, jika tumbuh secara setia, maka akan menjadi roti. Harus kita akui, seringkali kita meremehkan hal-hal yang kecil. Kita anggap semua hal-hal kecil itu kita bisa lakukan. Tetapi nyatanya malah sering tidak kita lakukan. Saya yakin sebenarnya semua kita bisa meluangkan waktu untuk berdoa, berkomunikasi kepada Allah. Tetapi nyatanya seringkali kita abaikan. Saya percaya kita sesungguhnya bisa menyisihkan waktu untuk duduk tenang sejenak, membaca firman-Nya. Tetapi nyatanya kita pilih aktivitas lain. Tidak sulit memberi senyuman dan pujian kepada suami, kepada istri, kepada anak dan orang tua kita. Tetapi nyatanya tidak kita lakukan. Seorang pendeta, penulis, pendidik, dan pengkhotbah radio asal Amerika yang bernama Charles Swindoll pernah menulis begini. The difference between something good and something great is attention to detail. Perbedaan antara sesuatu yang baik dengan sesuatu yang luar biasa adalah perhatian pada perkara-perkara yang kecil. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa adalah orang-orang yang memberi perhatian pada perkara-perkara yang kecil dan disiplin mulai dari perkara yang kecil. Bukankah Yesus juga pernah berkata dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-10? Orang yang bisa dipercayai dalam hal-hal kecil, bisa dipercayai juga dalam hal-hal besar. Tetapi orang yang tidak bisa dipercayai dalam hal-hal kecil, tidak bisa dipercayai juga dalam hal-hal yang besar. Kesetiaan dimulai, dilatih, dibangun dengan hal-hal yang kecil. Upaya Kristiani yang kedua, kesetiaan harus diperjuangkan. Betapapun konsekuensi dan harga yang harus dibayar. Tidak mudah bagi gandum untuk terus tumbuh. Di tengah tumbuhnya banyak lalang. Gandum ini harus berjuang. Gandum ini harus survive. Gandum ini harus mempertahankan kualitasnya hingga pada akhirnya gandum menghasilkan buah. Dan ketika gandum ini berbuah, barulah kelihatan mana lalang dan mana gandum. Lalang akan dibakar dan gandum akan dikumpulkan dalam lumbung kerajaan surga. Saya dan saudara adalah benih gandum. Bahkan Alkitab mencatat, bukan benih gandum biasa, melainkan benih gandum yang baik. Saya menyebutnya kita adalah benih gandum yang berkualitas. Oleh karena itu teruslah tumbuh menjadi gandum yang berkualitas. Meski di tengah banyak tantangan, di tengah banyak godaan dan penderitaan kehidupan. Sebab ketika gandum itu bertahan sampai akhir, kelak buahnya akan siap untuk dituai. Dan untuk sampai berbuah, diperlukan kesetiaan yang kuat dan kokoh. Mari teruslah setia di dalam Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Amin.
Kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekat-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi
Mari kita meletakkan telapak tangan kanan di dada sebelah kiri. Bersama umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang dinyanyikan demikian. Aku percaya Allah yang kesal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari kita panjatkan doa syafaat. Ya Bapa Sang Juru Selamat kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami rindu menaikkan syukur oleh karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah secara online. Meskipun kami sebagai umat GKJ Kanaan belum dapat beribadah kembali di gedung gereja, namun kami meyakini persekutuan kami tetap terpelihara di dalam kasih-Mu. Di saat yang indah ini, kami mengingat bagi mereka yang sakit, Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Sumiati Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Ibu Yohana Suwasto, Bapak Untarto, Bapak Sudarno, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak dan Ibu Margio, Bapak Yesudarjo, Bapak Eli Pangayuwanto, Ibu Mariono, Bapak Haryadi, Bapak Suradi, Ibu Marmi Deborah Wiyadi, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Bonifasius Peyuda, Bapak Rukio, dan Bapak Harno. Ya Kristus yang penuh mujizat, tolonglah dan pulihkanlah mereka. Kami naikkan pula setiap pergumulan yang melanda hidup kami, bagi kami yang mencari kerja, yang mencari pasangan hidup, yang berencana untuk menikah, yang menanti kehadiran sang buah hati, orang tua kami, eyang kakung, eyang putri, opa, oma, dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami keluarga-keluarga dewasa yang punya tugas dan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga kami dan jadi teladan bagi setiap anggota keluarga kami. Anak-anak dan cucu-cucu kami yang kini sudah mulai bersekolah kembali secara online, para janda duda yatim piatu, dan orang-orang berkebutuhan khusus. Di tengah-tengah pergumulan kami ini, kami memohon uluran tangan kasih-Mu, sehingga kami tetap setia dan terus berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Jauhkan keluarga kami dari virus corona. Peliharalah bangsa kami
sehingga wabah ini tidak terus menyebar dan meningkat. Jagalah para pemimpin kami dan berilah kekuatan kepada para medis yang terus berjuang menangani COVID-19 ini. Pada akhirnya ya Bapa, persiapkanlah kami sebagai GKJ Kanaan untuk memasuki masa new normal. Ajar kami untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Dan berkatilah channel YouTube GKJ Kanaan ini sehingga terus jadi berkat. Inilah doa syafaat kami. Murnikan doa kami ini sebagaimana doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Dan marilah kita mengingat sabda Tuhan yang terambil dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dalam ibadah keluarga dapat diserahkan kepada majelis wilayah, atau majelis akan mengambil ke rumah warga setiap 2 minggu sekali, atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan, Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai, nomor rekening 07409 16429, atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa Khalik langit dan bumi, segala puji dan syukur hanya kepadamu, oleh karena berkat yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan rasa syukur atas kebaikan Tuhan, kami membawa persembahan ke hadapan-Mu, baik itu persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan lainnya. Kiranya Tuhan sucikan agar persembahan ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga memohon hikmat kepadamu, agar tangan-tangan yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini kiranya dapat menjadikan persembahan ini sebagai sarana dalam pelayanan di GKJ Kanaan. Dan yang terutama ajar kami untuk dapat mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya kepadamu. Inilah doa dan permohonan kami, hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin.
meski derita terus menekan dan iblis terang menyerbu, Tuhan menebusku dengan darahnya. Selamatkan, selamatkan jiwaku. Selamatkan, selamatkan jiwaku. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini dengan menghadirkan damai sejahtera Allah dan mewujudkan kehendak-Nya. Teruslah jadi saksi Kristus yang setia. Terpujilah Tuhan yang memberikan damai sejahtera dalam hidup kita dahulu, kini, dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahtera. Amin.